Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke, kali ini gue mau bahas koin yang dulu pernah terkenal banget. Kalau sekitaran 5 tahun yang lalu mungkin teman-teman ingat ya, koin yang layak diinvest itu biasanya kalau tidak Bitcoin, Ethereum, BTG, mungkin Bitcoin Gold dulu masih banyak ya, Bitcoin Cash, lalu ada Litecoin. Lalu kalau teman-teman ingat ada XRP atau Ripple, dan satu koin lagi yaitu Stellar Lumen atau XLM. Yang mana sebenarnya koin ini kenapa bisa terkenal banget karena pendirinya atau pembuatnya itu sama dengan founder dari XRP atau Ripple. Yang seperti yang teman-teman tahu, Ripple dulu jawaranya loh. Dulu pernah ada di posisi peringkat 5 besar mendampingi Bitcoin dan juga Ethereum. Mungkin sekarang ini update tentang XLM atau Stellar Lumen itu jarang banget, dan koin ini sejujurnya belum ada update ataupun berita-berita terbaru yang menjadi pertanda kalau harga Stellar Lumen akan naik. Nah, tetapi kita di sini akan membahas fundamental XLM supaya teman-teman paham kenapa XLM ini walaupun sekarang masih kurang terkenal tetapi tetap bagus secara fundamental, dan juga menurut gua masih memiliki prospek di masa depan untuk harganya naik tinggi. Langsung aja kita menuju ke websitenya. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini, dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi, dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah website stellar.org atau website resmi dari XLM atau Stellar Lumen. Nah, mungkin gue akan jelaskan dari ini ya, dari websitenya. Stellar is open network for storing and moving money. Jadi kalau teman-teman pahami di sini, jadi Stellar ini sebenarnya adalah blockchain network ya, atau networknya, an open network for storing and moving money, untuk menyimpan dan memindahkan uang. Jadi yang perlu teman-teman pahami, Stellar ini adalah networknya atau blockchain networknya. Sedangkan Lumen, ini kan di sini nggak ada kata-kata Lumen ya. Lumen itu adalah tokennya teman-teman, token di jaringan network Stellar ini. Sedangkan XLM atau Stellar Lumen adalah panggilannya ya, panggilannya di pasar, kita panggilnya XLM ataupun Stellar Lumen. Nah, pertanyaannya sebenarnya si Stellar ini untuk apa sih? Tujuannya apa gitu? Kenapa dibuat yang namanya jaringan Stellar? Nah, sebenarnya tujuan jaringan Stellar ini adalah untuk menjembatani gap antara cryptocurrency dengan mata uang fiat, dengan cara adopsi fiat secara massal dan juga blockchain desentralisasi, supaya menciptakan transaksi yang cepat dan fee yang murah, teman-teman. Jadi targetnya itu ya, untuk menjembatani mata uang fiat dengan cryptocurrency atau blockchain. Stellar ini enggak seperti project-project lainnya, teman-teman. Project XLM ini bukan untuk menggantikan mata uang fiat, seperti misalnya Bitcoin untuk menggantikan mata uang fiat, bukan. Jadi di sini Stellar itu untuk membuat era baru yang borderless, limitless, dan powerful, dengan kecepatan transaksi yang instan dan juga murah, teman-teman. Jadi kita bisa bertransaksi menggunakan blockchain, menggunakan cryptocurrency, dan menggunakan fiat dengan mudah gitu. Jadi kita bisa tukar fiat jadi uang blok kripto dengan mudah, kripto jadi fiat dengan mudah.
Nah, setelah kita tahu tujuan dari si jaringan Stellar ini, kita bisa lihat ke foundernya, teman-teman. Nah, untuk founder dari Stellar Lumen, di sini teman-teman bisa langsung cek di websitenya ya. Nah, di sini yang teman-teman pasti sangat tahu itu adalah Jed McCaleb, di mana dia adalah founder dari ini ya, Stellar Lumen, dan juga dia adalah founder dari XRP. Jaringan Stellar ini pun ditemukan di tahun 2014 dan ya networknya launch di tahun 2015. Itu bahkan kalau teman-teman tahu itu sebelum Ethereum ya, sebelum Ethereum ada. Jadi memang XLM ini lebih tua sebenarnya. Nah, kita tahu dari pendirinya juga cukup oke si Stellar ini. Sekarang kita perdalam bagaimana sih cara menggunakan jaringan Stellar ini. Katanya kan untuk menghubungkan cryptocurrency dengan uang fiat. Jadi gunanya si Stellar ini untuk apa sih? Gunanya si Stellar ini dia mengizinkan penggunanya untuk mengirimkan mata uang fiat seperti dolar, peso, yen, dan mata uang lainnya yang potensial, yang cukup terkenal dengan alamat Stellar, teman-teman. Dimanapun di dunia ini dengan fee yang ya hampir nol gitu, ya murah banget lah, dan dalam beberapa waktu aja, cuman beberapa detik transfernya. Ya meskipun sebenarnya di dunia finansial ya, di dunia finansial tradisional yang bukan yang seperti uang fiat, itu sebenarnya kan ada juga yang menyediakan layanan seperti ini ya, transaksi kemanapun kapanpun dengan cepat dan juga dengan fee yang murah. Tapi bedanya si Stellar ini, dia menyediakan layanannya dengan blockchain style ya, dia terdesentralisasi dan juga nggak ada sensor, beda dengan penyedia layanan pada umumnya. Nah, mungkin pertanyaannya dari teman-teman, gimana sih cara si jaringan Stellar ini mengubah mata uang beneran nih, uang kita yang beneran, uang kita rupiah, dolar, yen, ataupun apapun itu jadi blockchain gitu. Dari blockchain baru dijadikan uang lagi, itu gimana caranya? Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan jaringan Stellar dan pengguna jaringan Stellar ini dia ingin mengirimkan dolar ataupun mata uang fiat ke pengguna lain, mereka itu nggak mengirimkan dolar beneran ya teman-teman. Jadi mereka mengirimkan dolar token nih, teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini, dolar token. Nah, token dolar ini memiliki nilai atau harga yang sama dengan dolar di dunia nyata. Dan satu token dolar ini di backup nih, teman-teman bisa lihat 1:1 dengan dolar di dunia nyata. Ya. Atau pokoknya mata uang lainnya yaitu sama, di backup ada 1:1. Jadi tenang aja, jadi kalau kita ingin mencairkan uangnya pasti akan selalu bisa. The underlying dollars never leave the bank account in the United States. Nah, jadi udah ada backupnya ya, jadi teman-teman bisa tenang. Tapi kalau teman-teman dengar ini kok kayak apa ya, kayak stablecoin ya, seperti USDT, USDC ataupun BUSD. Ya nyatanya memang Stellar itu ya udah menemukan stablecoin sebelum koin-koin stable ditemukan gitu. Jadi dia sudah lebih dulu, teman-teman. Nah, tapi terus apa bedanya gitu dengan stablecoin pada umumnya? Kenapa kita nggak pakai Stellar Network sih? Ya mungkin kalau misalnya teman-teman pahamin, sebenarnya di sini ada beberapa perbedaan ya di stablecoinnya si Stellar dengan stablecoinnya mata uang lainnya seperti USDT, USDC ataupun BUSD. Nah, jadi jaringan network Stellar ini sebenarnya ya nggak dikhususkan untuk satu mata uang aja, kayak kalau USDT kan dikhususkan untuk pair-nya dengan dolar. USDC juga sama dengan dolar. Atau kalau kita di rupiah ada IDRT, koin rupiah, itu juga dikhususkan untuk rupiah. Nah, kalau si Stellar ini dia nggak dikhususkan untuk satu mata uang tertentu saja. Jadi teman-teman bisa memiliki token dolar, token euro, token yen, dan token mata uang lainnya. Yang pastinya proses tokenisasi ini sudah terintegrasi dengan protokol yang baik dan juga ada rekam jejaknya, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang aman. Pertanyaannya, yakin aman? Yakin aman? Tahu dari mana yakin aman? Nah, yakin amannya itu karena di sini nih teman-teman bisa lihat ini ya. This exact dollar token example in fact live on the Stellar right now, implemented by company called Anchor USD. Kita mungkin bisa langsung ke sini, ke bagian Anchor. Anchor ini sebenarnya buat apa? Nah, jadi kenapa jaringan Stellar ini bisa dibilang aman? Karena di jaringan Stellar itu ada pihak ketiga, teman-teman.
Karena ada lembaga yang mengawasinya, yaitu adalah lembaga Anchors. Nah, Anchors ini menghubungkan antara Stellar blockchain dengan mata uang fiat. Yang pastinya karena ada lembaga yang mengawasinya, ada beberapa hal yang pastinya harus dipenuhi. Misalnya nih teman-teman, kita bisa baca di requirement for Anchors. Anchors itu dia memastikan atau melakukan audit apakah benar si uangnya itu 1:1, si tokennya itu 1:1 nggak sih sama real money-nya, sama uang benerannya. Nah, itu selalu dilakukan cek oleh lembaga Anchors. Jadi ada yang ngecek ya, jadi nggak cuma ngomong doang. Yang kedua ada KYC dan AML-nya ya. Oh, ini jelas karena dengan adanya ini jadi lebih aman. Dan yang ketiga, selalu update dengan peraturan yang ada, teman-teman. Pokoknya di sini aman banget lah. Jadi ini benar-benar diawasin ketat oleh si badan lembaga Anchor ini yang menjamin semua regulasi dan protokolnya ini aman, teman-teman. Kita dari tadi sudah membahas jaringan Stellarnya ya. Kita tahu jaringan Stellarnya itu bagus, kegunaannya untuk apa, dan keamanannya juga sudah terjamin. Juga pendirinya yang keren banget. Nah, mungkin sekarang koinnya kapan dibahas, Bang? Nah, mungkin kita bisa langsung ke koinnya ya. Jadi, kalau dari tadi yang kita bahas adalah jaringan Stellarnya, sekarang kita bahas koinnya, Stellar Lumens. Sebenarnya apa sih gunanya Stellar Lumen di sini kalau dari tadi kita membahas jaringan Stellarnya? Nah, jadi di sini Lumen itu atau koin atau token Stellar Lumen itu digunakan untuk membayar transaksi fee Stellar Network-nya kalau teman-teman melakukan transaksi. Nah, untuk melakukan transaksi, harga termurahnya ada di sekitar 0,00001 lumen atau sekitar berapa ya? Kalau sekarang kan satu lumen itu harganya Rp5.000. Jadi mungkin sekitar 0,05 rupiah. Wow, itu kecil sekali ya. Di bawah Rp1, teman-teman. Makanya itu harganya yang murah banget. Ini menurut gue ideal banget kalau misalnya teman-teman mau melakukan transaksi jarak jauh dengan nominal yang kecil. Mungkin kita bisa langsung bahas ke Lumen Supply-nya, karena setiap kali kita mau membahas koin pasti selalu kita mencari tahu supply-nya berapa sih, apakah koin ini worth it atau enggak. Nah, bisa dibaca di sini kalau Lumen itu enggak ditambang dan juga enggak dihadiahin seperti koin-koin ataupun token-token pada umumnya. Jadi, kalau Lumen ini dia memang dari awal sudah diciptakan. Dari pertama kali diciptakannya langsung 100 miliar lumens. Dan direncanakan setiap tahunnya itu ada inflasi sebesar 1% per tahunnya ya, teman-teman. Nah, tapi mekanisme inflasi ini itu udah berakhir di tahun 2019 Oktober karena by community vote atau voting komunitas. Dan di November 2019 akhirnya supply semua lumen akhirnya dikurangi sampai sekitar setengahnya, 50 miliar lumen total in existence, and no more lumens will be created. Jadi nggak akan ada produksi lumen lagi. Jadi intinya token supply lumen ini nggak akan bertambah. Hampir 20 miliar lumen ada di open market, dan Stellar Development Foundation itu menyimpan 30 miliar token lumen. Nah, mungkin karena jumlahnya yang banyak banget nih, ada 20 miliar lumen yang beredar, ya ini menyebabkan harga si lumen ini murah banget. Sekarang harganya sekitaran Rp5.000 atau $0,3 ya, atau 30 sen. Tapi kalau kita lihat di coinmarketcap.com, ini Stellar Lumen ini, lihat ini. Harganya $0,3478 dengan supply-nya ada sekitar 23,6 miliar XLM yang beredar. Dan dia menduduki peringkat ke-22. Jadi walaupun sekarang nggak banyak yang membahas tentang Stellar Lumen, tapi kita bisa lihat di sini koinnya atau tokennya itu masih berada di peringkat 100 besar coinmarketcap.com, yang mana artinya token ini masih bisa kita sebut oke atau bagus, karena seperti yang sudah pernah gue jelaskan, dasar dari fundamental kenapa koin itu bagus atau enggak, dia harus masuk dulu top 100 coinmarketcap.com. Nah, jujur aja ketika gue cari-cari tentang berita XLM yang terbaru, apakah XLM akan ada update atau ada project baru, dan ternyata selama yang gue cari dari tadi
itu memang nggak ada gitu beritanya. Memang XLM ini masih jarang dibahas. Kalau teman-teman lihat ini bahkan berita terakhir itu tahun 2019. Bahkan gue cari-cari ada yang 2020. 2021 ini Stellar Lumen itu nggak banyak dibahas. Belum ada berita yang nendang yang bisa menaikkan si Stellar Lumen ini. Paling kalau misalnya kita ingin melihat berita-berita terupdate tentang Stellar Lumen, ya kita harus langsung lihat ke Twitternya aja yang paling gampang ya. Di sini nih, Juli 1, Stellar introducing automated market makers on Stellar. Nah, ya sebatas posting dari Twitter resminya Stellar Lumen. Kalau dari berita-berita yang membahas Stellar Lumen, memang agak jarang, mungkin itu yang menyebabkan harga Stellar Lumen itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, mungkin kita bisa langsung analisis secara teknikal. Ya, Lumen ini pasti akan mengikuti chart Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik, Lumen akan naik. Kalau misalnya Bitcoin turun, Lumen akan turun. Kalau kita analisis dan dia mengikuti chart Bitcoin, seharusnya dia bisa dicek menggunakan Fibonacci retracement. Dan dia ada kemungkinan turun sampai ke harga ini ya teman-teman, di area 0,5 sampai 0,68, yang mana ini adalah harga sekitaran 0,3 dolar atau di 0,27 dolar, yang mana ini harganya ada di sekitar 4.000 sampai 4.500 rupiah sebelum dia mengalami bullish yang berikutnya, dengan catatan jika Bitcoin itu masih trennya bullish teman-teman. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman, apakah gua harus beli XLM sekarang atau enggak? Teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri dari analisis fundamental yang sudah gua lakukan sebelumnya dan juga analisis teknikal yang sudah gua lakukan. Gua bilang XLM ini bagus. Apakah XLM layak diinvestasikan? Menurut gua oke untuk diinvestasikan, walaupun saat ini belum ada berita yang membahas XLM, tetapi kalau kita pikir baik-baik, apakah ini adalah sebuah kesempatan? Karena kalau misalnya kita ngikutin berita, biasanya harganya naik dulu baru muncul berita. Artinya kita akan selalu terlambat, teman-teman. Nah, makanya sebenarnya yang harus kita cari adalah koin-koin yang memang belum banyak dibahas. Yang kita tahu potensinya itu masih besar banget ke depannya. Dan menurut gua XLM ini bisa jadi salah satunya. Kalau teman-teman mau investasi di sini, teman-teman boleh sisihkan sebagian uang teman-teman, yang pastinya jangan pernah all in. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk berinvestasi di Stellar Lumen, teman-teman bisa pertimbangkan penjelasan gue yang tadi. Semoga penjelasan gue yang tadi itu bermanfaat dan bisa menjadi edukasi buat teman-teman. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Gue Henditan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!